Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita bertemu di mata kuliah Hukum Tata Negara, di mana Hukum Tata Negara ini merupakan bagian dari mata kuliah wajib program studi pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang harus diambil oleh mahasiswa semester 5. Pada mata kuliah ini akan diuraikan tentang membahas tentang pokok-pokok bahasan yang sangat penting bagi mahasiswa dalam memahami hakikat sebuah negara. Pertemuan pertama diawali dengan membahas tentang hakikat hukum tata negara. Pada pemaparan materi yang pertama ini, kita akan membahas tentang pengertian dari hukum tata negara, berikut objek dan ruang lingkup hukum tata negara. Di pertemuan kedua, kita akan membahas tentang sumber hukum tata negara yang meliputi sumber hukum tata negara di Indonesia dan macam-macam sumber hukum tata negara. Di pertemuan yang ketiga, pokok bahasan kita adalah hubungan hukum tata negara dengan ilmu-ilmu lainnya, seperti dengan ilmu negara, hukum tata negara dengan ilmu politik, hukum tata negara dengan hukum administrasi negara, dan lain sebagainya. Pada pertemuan keempat, kita akan membahas tentang asas-asas hukum tata negara Indonesia. Di pertemuan kelima, kita akan membahas tentang sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yang dimulai dari periode kemerdekaan sampai dengan masa reformasi. Di pertemuan keenam, kita akan membahas tentang lembaga-lembaga negara yang diatur dalam undang-undang yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, dan lembaga yudikatif. Berikutnya di pertemuan ketujuh kita akan membahas beberapa lembaga negara independen yang ada di Indonesia. Di pertemuan 8, tugas TNI dan Polri, di mana kita akan mengetahui peran, tugas, dan wewenang dari lembaga tersebut dan peranannya dalam sistem pemerintahan Indonesia. Di pertemuan 9 kita akan membahas tentang hakikat, sifat-sifat, dan perkembangan konstitusi di Indonesia. Selanjutnya materi ke-10 setelah kita melaksanakan UTS adalah sistem pemerintahan. Sebagaimana kita tahu, kita mengenal ada dua sistem pemerintahan, yakni sistem pemerintahan parlementer dan presidensial. Di pertemuan 11 kita akan membahas tentang otonomi daerah. Otonomi daerah itu merupakan salah satu kebijakan pemerintah setelah reformasi. Hal ini dilakukan agar pembangunan di daerah di seluruh Indonesia merata. Inilah yang menjadi latar belakang lahirnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah. Di pertemuan ke-12 kita akan membahas tentang sistem pemerintahan daerah yang meliputi tentang pengertian dari desa, pemerintahan desa, peraturan desa, dan perencanaan pembangunan desa. Di pertemuan ke-13 kita akan membahas tentang demokrasi. Kita tahu bahwa sebuah negara hukum harus menerapkan nilai-nilai demokrasi, begitu juga di Indonesia. Sebab dengan demokrasi maka nilai-nilai dan sendi-sendi kehidupan bernegara akan terjaga. Pada pertemuan ke-14 kita akan membahas tentang pemilihan umum. Pada pertemuan kita ini kita akan mengetahui tentang apa itu pengertian dari umum, pemilihan umum, terus tujuan dilaksanakannya pemilihan umum, apa manfaat pemilihan umum bagi kehidupan bernegara, dan mengetahui sistem pelaksanaan pemilihan umum yang selama ini dilaksanakan di Indonesia. Kita akan membahas tentang partai politik di pertemuan ke-15. Pada materi ke-15 ini kita akan memahami tentang pengertian partai politik, fungsi dan tujuan partai politik, sistem kepartaian, serta hak dan kewajiban dari partai politik. Pada pertemuan 16, materi kita membahas tentang warga negara dan kewarganegaraan, yang meliputi pengertian warga negara, bedanya dengan penduduk dan rakyat, karena masing-masing memiliki pengertian yang berbeda. Pada pertemuan ke-16 ini juga kita akan mengetahui siapa saja yang termasuk warga negara yang memiliki kewarganegaraan Republik Indonesia, asas-asas kewarganegaraan, syarat-syarat untuk memperoleh kewarganegaraan Indonesia bagi warga negara asing, serta mengapa seseorang bisa hilang kewarganegaraan Indonesianya.
Di pertemuan ke-17, kita akan membahas tentang hak asasi manusia. Sebagaimana kita tahu bahwa hak asasi merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Anugerah ini diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada seluruh manusia yang merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh manusia dan wajib dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara. Pada materi ini kita akan sedikit mengetahui tentang sejarah dan lahirnya hak asasi manusia, baik itu di Indonesia maupun di dunia. Dengan diratifikasinya perjanjian-perjanjian internasional yang berkaitan dengan hak asasi manusia, sehingga negara Indonesia pun wajib tunduk pada mekanisme perlindungan hak asasi manusia internasional yang harus juga berlaku di Indonesia. Pada pertemuan terakhir kita akan membahas tentang konsep negara hukum, karena yang kita tahu bahwa Indonesia adalah negara hukum, sehingga kita harus mengetahui pengertian dari negara hukum, prinsip-prinsip dari negara hukum, serta ciri-ciri dari sebuah negara hukum, dan memahami bahwa Indonesia adalah negara hukum. Baik, setelah mempelajari semua materi yang tadi disampaikan, maka diharapkan mahasiswa, khususnya mahasiswa PPKN, akan mampu memahami tentang pentingnya mempelajari mata kuliah Hukum Tata Negara Indonesia sebagai dasar-dasar dari penyelenggaraan sistem pemerintahan Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang didukung oleh kualitas masyarakatnya, sehingga sistem pemerintahan Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan berbangsa dan bernegara. Baik, untuk deskripsi mata kuliah Hukum Tata Negara Ibu akhiri, Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.